Kasus penarikan produk coklat Kinder di beberapa negara Eropa bulan April 2022 ini cukup menjadi warning bagi kita di Indonesia. Badan POM tanggal 11 April 2022 kemarin segera bertindak dengan mengumumkan penghentian sementara Kinder Joy yang diimpor dari India. Produk tersebut kemudian dinyatakan untuk dihentikan peredarannya, tidak diperjualbelikan dalam sementara waktu, hingga Badan POM melakukan random sampling untuk menguji produk-produk yang tersebar di seluruh Indonesia bebas dari resiko bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan sakit atau dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, terutama gangguan kesehatan untuk anak-anak. Karena produk Kinder Joy di Indonesia umumnya dikonsumsi oleh anak-anak. Penarikan produk pangan atau yang disebut dengan food recall adalah upaya nyata dari setiap produsen, dari setiap importir ataupun distributor untuk melindungi konsumen dengan segera menghentikan peredarannya dan menarik kembali produk-produk yang sudah terlanjur terjual di pasaran. Itulah yang disebut dengan food recall. Food recall dapat diinisiasi dari produsen itu sendiri atau diinisiasi oleh konsumen yang merasa mengalami masalah setelah mengkonsumsi produk tersebut, atau bisa jadi dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan ataupun Badan POM atau institusi lain yang melakukan inspeksi kemudian menemukan penyimpangan terhadap produk pangan tertentu. Ketika inisiatif penarikan produk pangan tersebut datangnya dari produsen, itu disebut dengan voluntary recall. Dan produsen wajib melaporkan hal tersebut ke Badan POM untuk dievaluasi masuk klasifikasi penarikan kelas 1, 2, atau kelas 3. Penarikan kelas 1 merupakan penarikan karena produk makanan tersebut terdapat kontaminasi yang berbahaya yang bisa berdampak merugikan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara jika efek atau resikonya sedang, maka klasifikasinya kelas 2, dan jika resiko efek yang ditimbulkan ringan, maka masuk kategori klasifikasi kelas 1. Ketika klasifikasi kelas 1 diterbitkan oleh Badan POM, maka konsekuensinya adalah produsen harus mengeluarkan public warning, diinformasikan secara masif kepada konsumen, baik melalui media sosial, media elektronik, media massa yang lain. Dan Badan POM akan juga mengeluarkan public warning yang akan diinformasikan melalui website resmi Badan POM. Ketika public warning sudah dilakukan, apa lanjutnya yang harus dilakukan oleh produsen? Dalam ketentuan recall penarikan produk pangan, maka dalam waktu yang telah ditentukan oleh Badan POM, produsen harus melakukan penarikan ke seluruh rantai distribusi sampai ke pengecer atau ke retail. Sehingga produsen harus memiliki sistem ketertelusuran atau traceability terhadap produk yang sudah diedarkan, kemana saja, berapa jumlah yang sudah diedarkan. Dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh Badan POM, produsen kemudian harus menarik dari seluruh rantai pasokan pangan atau food supply chain. Misalkan yang diproduksi 100.000 pieces, dijual kemana saja, berapa banyak yang dijual ke setiap area atau ke setiap toko atau ke setiap outlet, dan berapa yang tersisa dan berapa yang bisa ditarik. Dari hasil penarikan tersebut, maka produsen harus melaporkan ke Badan POM hasil dari penarikan tersebut. Tindak lanjut terhadap produk tersebut ditentukan berdasarkan resiko. Jika memang resikonya rendah, bisa saja dilakukan proses ulang. Tetapi jika resikonya tinggi, maka produk tersebut harus dimusnahkan. Berita acara pemusnahan kemudian harus dilaporkan ke Badan POM. Nah, tata cara penarikan produk pangan dari peredaran Anda bisa temukan di website Badan POM melalui Peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2017. Sehingga apa pentingnya penarikan ini? Penarikan produk pangan merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen dan mewajibkan kepada para produsen untuk menarik produk tersebut ketika produk yang diproduksinya mengalami masalah. Dengan ini diharapkan tidak terdampak lebih luas terhadap kesehatan konsumen
yang bisa saja terdampak mulai dari proses produksinya, distribusinya, maupun ketika produk tersebut sudah ada di pasar untuk dijual. Kita sebagai konsumen juga diharapkan peran aktifnya untuk menginformasikan ketika kita mengalami atau mendapatkan produk makanan yang bermasalah. Yang tujuan akhirnya adalah untuk memastikan tidak ada resiko terdampak lebih luas terhadap produk yang mungkin mengalami masalah. Pastikan Anda juga tetap update terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh Badan POM atau mungkin institusi yang lain, supaya kita juga menjaga keluarga kita tetap aman dari resiko makanan yang tidak aman.